Be Healthy, Live Well bersama Kata Dokter. Be Healthy Live Well bersama Kata Dokter, channel podcast Kasih Ibu Hospital. Bersama saya Lisi, di mana kali ini saya bakal ngobrol lagi bareng dokter spesialis bedah umum, Dr. Yandi Satrio, MD/Med, SPB, dengan pembahasan mengenai usus buntu. Hai dokter, ketemu lagi kita ya. See you again, Lucy. Dokter, yang pertama kita ngobrolin tentang wasir. Sekarang kita ngobrolin tentang usus buntu nih dokter. Oke. Saya langsung aja ke pertanyaan pertama ya dok. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan penyakit usus buntu itu? Kabarnya kan nih kebanyakan makan cabai dengan bijinya, mie instan, seblak, biji jambu. Biji jambu ngapain dimakan ya? Apa? Cabai, mie instan, seblak, biji jambu. Kayak gini. Kok ada seblak ya? Lagi hits dong. Iya, lagi hits ya. Enak loh itu seblak itu makanan dari tempatku. Aku pun. Bandung betul. Seblak tuh enak. Bisa mirip-mirip kue tiaw tuh kalau dimakan, ya kan? Padahal kerupuk kan itu asli. Iya, asli kerupuk. Oke, kita ngomongin seblak nih. Oh enggak ya? Kita ngomongin usus buntu. Gini loh, usus buntu itu kan karena radang. Ya, ini kita ngomong logika aja yang biar teman-teman orang awam tahu. Radang karena apa? Karena terjebaknya bakteri atau kotoran di dalam si usus saikum ya. Jadi usus buntu tuh bentuknya dia posisinya, kalau teman-teman mendengar semuanya, dia posisinya usus tapi dia ada benjolan tersendiri. Pada saat kita makan biji-biji, ada belokan sendiri lah gitu ya. Belokan ya. Jadi pada saat kita makan kayak tadi, mie instan lah, cabai lah, seblak lah, itu si benda-benda asing itu akan masuk pada saat dia lewat usus ya, dia belok tuh ke tempat si usus buntu yang sendirian ini. Usus buntu ini ujungnya tidak ada saluran, dia sendiri. Makanya dibilang usus buntu. Usus yang kayak jalan buntu. Mentok udah nggak bisa kemana-mana. Ya kan? Mentok udah nggak bisa kemana-mana. Nah, pada saat di sana dia gumpal di situ dan segala macam, bikin jadinya radang. Radang, prosesnya jadi proses infeksi. Habis proses infeksi, keluarnya nanah. Itulah jadinya peradangan usus buntu. Peradangan yang ada di dalam usus buntu. Gitu. Kita bilangnya makanya kalau bahasa kedokterannya appendicitis. Appendix itu usus buntu, itis itu peradangan. Jadi sakitnya bukan sakit usus buntu. Usus buntu itu organ. Ya, usus buntu itu organ. Peradangan di usus buntu benar kita ngomongnya. Jadi appendicitis gitu. Nah, berarti benar dong, Dok. Makanan-makanan yang tadi bisa ya. Gitu. Bisa enggak? Bisa iya, bisa enggak juga. Tergantung kadarnya kali, Dok ya. Tergantung kadarnya. Makanya sesuatu yang berlebihan itu nggak baik, Lus. Ya kan? Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Kalau makan cabai banyak sekali kan. Ya kan? Bisa jadi macam-macam. Salah satunya usus buntu. Gitu. Nah, gejala umum sama gejala khusus penyakit usus buntu itu apa sih, Dok? Kan ada yang, aduh, pinggang gue sakit nih, gitu kan ya. Kayaknya usus buntu deh. Ya, itu umum banget ya, Dok. Betul. Gini, gejala umum yang pasti nyeri perut. Ya. Yang pasti nyeri perut. Nah, pertama kita ngomong nyeri perut dulu. Kalau nyeri perut yang kita harus waspadai kalau pada pria atau pada wanita. Nah, yang agak complicated itu kalau pada wanita. Kenapa? Beda ya, Dok, ya? Kenapa? Beda, bukan beda. Gini, kalau pada wanita itu kita diagnosa bandingnya banyak. Pria juga banyak sebenarnya, ya. Nyeri perut kanan bawah. Nah, nyeri perut kanan bawah kalau teman-teman semua dengar atau lagi lihat ya, nyeri perut kanan bawah belum tentu usus buntu. Bisa jadi ya, tapi belum tentu usus buntu. Bisa juga dia batu. Ya, ada kidney stone kita bilang. Kemudian ada ISK, ya, infeksi saluran kencing atau UTI, kita ngomongnya urinary tract infection. Kemudian ada konstipasi juga bisa, hernia juga bisa. Ya, kemudian kalau infeksi pada usus yang lain juga bisa, ya. Kemudian kalau pada wanita juga banyak. Nah, kalau pada wanita ini spesial ya. Kalau pada wanita biasanya dia rancu dengan misalnya KET, kehamilan ektopik terganggu dan segala macam. Makanya kalau pada wanita pertama yang kita tes adalah kita tanya lagi haid apa tidak. Ya.
kemudian nyerinya bagaimana, kemudian kita harus tes kehamilan, PP test. Untuk apa? Untuk diagnosa bandingnya kita hilangkan. Kita tegak bahwa itu usus buntu. Karena sering terjadi pada wanita kita diagnosa usus buntu, skornya usus buntu, ternyata pada saat di USG dia ada masalah di kandungannya. Gitu. Itu sering terjadi karena nyeri perut. Ya kan, nyeri perutnya menjalar. Nah, itu umumnya ya, jadi nyeri perut di kanan. Kemudian gejalanya lagi yang kedua adalah biasanya adalah pertama dia nyeri di tengah, atau kita bilang umbilikus. Kemudian habis dia nyeri di tengah menjalar ke kanan. Seperti sakit mah gitu rasanya, Dok ya? Iya, seperti sakit mah, kemudian dia menjalar ke kanan. Itu ciri khasnya. Jadi kalau dokter suka nanya, sakitnya di mana pertama? Langsung di kanan, apa mulai di tengah nih? Ya kan? Kalau mulai di tengah, kemudian dia dokter di tengah, kemudian 2-3 jam kemudian pindah ke kanan, oke, gitu ya. Kemudian lagi nafsu makannya menghilang, Kemudian tidak bisa kentut, bisa juga ya. Kita tanya, kentut masih bisa apa tidak? Kemudian nafsu makannya bagaimana? Kemudian paling sering juga mual, ya. Kemudian ada diare apa tidak? Kemudian demam apa tidak? Semua yang berhubungan dengan peradangan biasanya demam, ya kan? Kemudian perutnya kembung apa tidak? Itu gejala-gejala yang paling sering. Tapi yang paling khas adalah nyeri perut di kanan bawah. Kita bilang titiknya namanya titik McBurney. Nah, dokter akan periksa, akan ditunjuk satu jari. Coba ibu atau bapak tunjuk satu jari, di mana sakitnya? Pas ditunjuk di situ, itu namanya titik McBurney, berarti bisa kemungkinan dia peradangan pada usus buntu. Gitu. Ada juga suka ngecek kan, Dok, coba pahanya ditarik ke perut, itu sakit banyak pemeriksaannya, gitu banyak ya? Ada obturator sign, kemudian ada psoas sign, itu macam-macam karena dilihat penjalaran sakitnya kemana. Gitu. Nah, dalam kondisi apa penyakit usus buntu ini membutuhkan tindakan, Dok? Dalam kondisi ini, semua bila terdiagnosa usus buntu, ya itu wajib dilakukan apendisektomi atau pemotongan usus buntunya. Kenapa? Kalau kita biarkan dia akan meradang terus, tergantung imunitas tubuh kita. Bisa ada banyak pasien yang minta pulang, kita kasih obat. Kita kasih obat, antibiotik, dia bisa bertahan 2 minggu, 3 minggu. Tapi kalau imunitasnya turun, tambah meradang lagi, tambah infeksi lagi, bakteri masuk ke dalam darah, infeksinya bisa kemana-mana. Itu yang ditakutkan. That's why kalau usus buntu dari awal memang kita anjurkan untuk operasi, gitu ya. Kenapa? Karena untuk mencegah infeksi lebih lanjut. Ya, kalau ketika infeksi lebih lanjut, yang repotnya adalah kasihan juga buat pasiennya. Pertama, operasinya biasanya kita lakukan di kecil nih, di sebelah kanan. Kecil kita bisa buka, ya kan. Tetapi kalau dia sudah sampai kita pegang sudah ada tanda-tanda peritonitis atau tanda-tanda akut abdomen, ya, seperti perutnya semakin keras, kemudian nyerinya semakin hebat, kita harus bukanya di tengah, di bawah pusar umbilikan, itu namanya kita bilang laparotomi. Akan lebih lama operasinya. Gitu. Nah, tadi dokter bilang usus buntu yang mengalami peradangan itu harus dipotong. Betul. Gitu ya, Dok? Itu kan udah buntu ya, Dok? Semakin buntu lah usus itu kan. Itu ada efek sampingnya nggak, Dok, dengan usus buntu yang... Sekarang pun kamu punya usus buntu pun nggak ada efeknya sebenarnya. Nggak ada efeknya. Jadi nggak ada fungsi dipotong apa-apa pun nggak ada sebenarnya. masalah. Iya. Nggak ada masalah. Yang bahaya ketika terjadi pengendapan di usus buntu itu. Peradangan, ya? kemudian dia obstruksi atau sumbatan, itu yang bahaya. Nah, kemudian gimana, Dok, untuk kita mencegah peradangan pada usus buntu, Dok, supaya kita tidak operasi lah. Gitu. Nah, seperti kayak sebenarnya sama, kurang lebih kalau di abdomen itu semua sama. Pertama, makan makanan yang mengandung serat, itu yang terpenting. Kenapa? Salah satu penyebab usus buntu kan tadi saya bilang, kenapa biji-bijian, seblak dan segala macam. Seblak itu, sorry to say, jadinya kan akan kotoran, ya kan? Biji-bijian jadinya kotoran, kotoran menggumpal, bukan bentuknya biji langsung masuk ke usus buntu, kadang-kadang tidak. Itu yang kita bilang fekalit, ya, kotoran menggumpal, jadinya infeksi, bakteri, itu yang bisa menyebabkan obstruksi. Kenapa dia menggumpal? Karena dia tidak di saluran pencernaannya, dia tidak terabsorpsi dengan baik.
Ya, dia tidak keluar juga dengan baik. Kenapa? Pertama, karena makanannya tidak berserat, ya, karena kurang sayur-sayuran. Makanya kita tanya, salah satu gejala usus buntu ada diare apa enggak? Ya kan, apa BAB-nya susah apa enggak? Gitu. Kembali lagi, makanannya yang harus dijaga. Oke. Ya, sama imunitas, vitamin. Ya kan, kalau imunitas kuat dengan misalnya vitamin C, imunitas tubuh kita kuat, tubuh juga pertahanan kuat, dia tidak akan meradang. Gitu kan, karena banyak sekali mekanisme pertahanan tubuh yang akan menghambat proses peradangan itu. Gitu. Oke. Nah, apa do's and don'ts-nya untuk sahabat KIH yang harus atau telah menjalani operasi usus buntu nih, Dok? Setelah menjalani usus buntu. Oke, jadi do's and don'ts-nya. After operasi ya. Pertama, yang harus dilakukan pertama adalah setelah operasi. Do-nya ya, apa yang harus dilakukan? Pertama, jaga makanan lagi. Berserat lagi ya. Berserat, kembali jangan mengedan. Ya kan, karena itu bekas operasi. Ya kan, saya pernah dapat pasien dia setelah operasi dia pulang, dia sit up, dia nge-gym, dia fitness, ya kan. Body goal tetap nomor 1 ya buat dia. Dia cari body goal, ya kan. Dia balik ke rumah sakit pecah, bukan pecah, terbuka jahitannya. Itu karena apa? Belum terlalu sembuh benar. Jahitan di dalam atau maupun di luar. Itu yang dilakukan. Jadi yang harus dilakukan pertama, jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang berat dulu. Kedua, mobilisasi. Mobilisasi itu misalnya kadang-kadang orang habis operasi diam, malas bergerak kanan kiri. Enggak. Usus buntu saya paling senang mempercepat orang pulang setelah operasi. Kenapa? Begitu dia sudah selesai operasi, besoknya dia miring kanan, miring kiri, dia ke toilet jalan, bisik ususnya sudah bagus. Kalau orang awam bilang, penting kentut, pakai obat ini penting kentut, gitu kan? Ya benar. Berarti ususnya nggak masalah, dia kentut, bisik ususnya bagus, dia buang angin. Itu mempercepat proses penyembuhan dan pulang. Gitu. Yang tidak boleh dilakukan, tadi saya bilang, ngedan tidak boleh, ya kan? Terus melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat ada tekanan di perut tidak boleh. Gitu. Berarti bukannya tidak boleh beraktivitas setelah melakukan operasi, tapi harus dijaga ya dokter. Betul, aktivitasnya dijaga. Intensitasnya ya dilihat ya. Gitu. Oke. Nah, untuk sahabat KIH nih dokter ya, yang ingin berkonsultasi mengenai kesehatan ususnya, bisa menghubungi dokter Riyandi, bisa diinfokan jadwal prakteknya, Dok? Saya praktek di Kasih Ibu Kedonganan, Jimbaran, dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 8 pagi sampai jam 16 sore. Kalau hari Sabtu dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Oke. Juga bisa melalui online appointment, sahabat KIH ya, di appointment.kih.co.id. Bisa juga lewat telepon di 0361 330 30, by WhatsApp juga bisa di 0811 3800 30 30. Nah, buat sahabat KIH yang ingin selalu mengetahui update informasi kesehatan, follow juga Instagram kita di @kasibuhospital, subscribe channel YouTube kita di KIH TV. Well, Dr. Yandi, thank you udah datang ke studio Kata Dokter. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Lucy pamit, sampai ketemu di episode selanjutnya. Halo KIH, konsultasi kesehatan terpercaya. Terima kasih sudah mendengarkan Kata Dokter. Sampai jumpa di Kata Dokter selanjutnya.